Setiap hari, pantai kita sedikit demi sedikit hilang karena hantaman ombak. Hantaman ombak yang terus menipis tanah menyebabkan bencana abrasi. Menanam mangrove memang bisa mengurangi abrasi, namun banyak bibit yang ditanam tanpa adanya perencanaan. Hal ini justru menyebabkan bibit terseret oleh sampah dan tersapu oleh ombak. Akibatnya, waktu, tenaga, dan biaya menjadi terbuang sia-sia. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan pesisir secara presisi? Disinilah Aljabar Linier mengambil peran. Kami dari kelompok 3 mempersembahkan proyek analisis basis dan kombinasi linier pada ruang vektor R3 untuk optimalisasi komposisi penanaman mangrove. Sebelum membahas kombinasi linear dan basis, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu ruang vektor. Jadi, ruang vektor adalah himpunan semua kemungkinan vektor yang dapat dibentuk dengan memenuhi aturan-aturan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Dengan kata lain, ruang vektor merupakan tempat di mana seluruh kemungkinan solusi dapat berada. Jika kita kaitkan dengan kasus mangrove, maka ruang vektor dapat diibaratkan sebagai seluruh kemungkinan komposisi penanaman mangrove yang dapat dilakukan untuk melindungi kawasan pantai. Misalkan terdapat 3 jenis mangrove utama, V1 sebagai tanaman bakau, V2 sebagai tanaman api-api, dan V3 sebagai tanaman pedada. Maka seluruh kombinasi penanaman ketiga jenis mangrove tersebut membentuk ruang vektor. Artinya, semua kemungkinan susunan penanaman berada di dalam ruang tersebut. Setelah mengetahui ruang vektor, kita perlu mengetahui bagaimana cara membentuk salah satu solusi di dalam ruang tersebut. Caranya menggunakan kombinasi linear. Jadi, kombinasi linear adalah penjumlahan beberapa vektor yang masing-masing dikalikan dengan suatu skalar. Misalnya, V1, V2, V3 sama dengan jenis mangrove, C1, C2, C3 sama dengan jumlah bibit, W sama dengan hasil akhir formasi penanaman. Artinya, setiap jenis mangrove dikalikan jumlah bibitnya, kemudian seluruhnya digabung sehingga menghasilkan satu pola penanaman. Tetapi muncul pertanyaan, apakah semua jenis mangrove bisa langsung digunakan untuk membentuk solusi? Jawabannya belum tentu, karena jenis-jenis mangrove tersebut harus memenuhi syarat sebagai basis. Basis sendiri mempunyai 2 syarat, yaitu syarat yang pertama, saling bebas linier, yang memiliki arti setiap jenis mangrove mempunyai fungsi yang berbeda. Misalnya, bakau kuat menahan ombak, api-api memperbaiki tanah berlumpur, pedada menjadi habitat biota. Tidak ada yang benar-benar menggantikan fungsi yang lain. Syarat yang kedua, spanning, artinya jika ketiga jenis mangrove digabungkan, maka seluruh kebutuhan perlindungan pantai dapat dipenuhi. Hasil dari basis dan kombinasi linear. Jika jenis-jenis mangrove sudah memenuhi syarat sebagai basis, maka kita dapat menggunakan kombinasi linear untuk menentukan banyaknya bibit setiap jenis. Hasil akhirnya adalah suatu vektor baru, W, yaitu komposisi penanaman mangrove yang paling sesuai dengan kondisi pantai. Jadi singkatnya, basis yaitu menentukan jenis mangrove apa saja yang digunakan. Yang kedua, kombinasi linear, yaitu menentukan berapa banyak setiap jenis mangrove yang ditanam. Yang ketiga, yaitu hasil, yaitu terbentuknya format penanaman mangrove yang efektif. Peran masing-masing dalam menyelesaikan abrasi. Yang pertama, peran ruang vektor. Ruang vektor menjadi kumpulan seluruh kemungkinan solusi penanaman mangrove. Tanpa ruang vektor, kita tidak mempunyai model matematis untuk menggambarkan semua alternatif penanaman. Yang kedua, ada peran basis. Basis berfungsi memilih jenis mangrove utama yang benar-benar dibutuhkan, karena setiap jenis memiliki fungsi berbeda dan bersama-sama mampu memenuhi seluruh kebutuhan perlindungan pantai. Jadi, basis membantu menentukan komponen paling penting dalam solusi.
Yang ketiga ada peran kombinasi linear. Kombinasi linear digunakan untuk mengatur proporsi atau jumlah bibit dari setiap jenis mangrove. Misalnya 300 bibit bakau, 200 bibit api-api, dan 150 bibit pedada, sehingga diperoleh komposisi yang sesuai dengan kondisi pantai. Lalu yang terakhir ada peran hasil W. Vektor hasil W merupakan solusi akhir. Dalam konteks ini, W adalah rancangan penanaman mangrove yang diharapkan mampu mengurangi abrasi, menahan gelombang, menjaga kestabilan garis pantai, serta mendukung ekosistem pesisir. Kesimpulannya, jadi ruang vektor menyediakan seluruh kemungkinan solusi. Basis menentukan jenis mangrove yang tepat sebagai penyusun utama. Kombinasi linear menentukan jumlah masing-masing jenis mangrove yang akan ditanam. Dari proses tersebut, diperoleh vektor hasil W, yaitu komposisi penanaman mangrove yang menjadi solusi matematis untuk membantu mengatasi permasalahan abrasi pantai. Indonesia adalah negara maritim, namun abrasi terus menggerus garis pantainya. Salah satu daerah di Indonesia yang kerap mengalami abrasi adalah di kawasan pesisir utara Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pesisir utara Kabupaten Demak kini terancam tenggelam akibat abrasi ekstrem yang menenggelamkan ribuan hektar daratan. Strategi penyelesaian masalah abrasi di Sayung ini dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah menganalisis kondisi pesisir Sayung yang mengalami abrasi yang cukup parah. Yang kedua, dengan dipasangi APO agar gelombang berkurang dan sedimen terbentuk. Yang ketiga, setelah lahan stabil, ditentukan komposisi penanaman menggunakan konsep basis dan kombinasi linear. Yang keempat, mangrove ditanam sesuai hasil analisis. Penentuan komposisi penanaman mangrove sangat diperlukan untuk hasil tanam yang maksimal dan jangka waktu panjang. Masa inilah kita dapat menerapkan ruang vektor R3 yang berfokus pada basis dan kombinasi linear untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengingat struktur grid apung merupakan objek 3 dimensi, maka akan dipilih 3 spesies mangrove yang saling melengkapi untuk memetakan vektor R3. Nah, ketiga spesies mangrove tadi, yang pertama ada api-api sebagai zona depan yang tahan ombak, yang kedua ada bakau sebagai zona tengah yang akarnya kuat mencengkram, dan yang ketiga ada tanjung sebagai zona belakang yang berfungsi sebagai penyeimbang. Hubungannya dengan ruang vektor adalah setelah lahan siap, komposisi penanaman dimodelkan menggunakan ruang vektor R3. Nah, pada permodelan ini kita mendefinisikan V1 sebagai bakau, V2 api-api, dan V3 sebagai tanjung. Kemudian basisnya V1 sama dengan 100, V2 sama dengan 010, V3 sama dengan 001. Selanjutnya, komposisi penanaman dimodelkan menggunakan konsep kombinasi linear. Persamaannya adalah X sama dengan A kali V1 ditambah B kali V2 ditambah C kali V3. Di sini X sama dengan vektor komposisi penanaman, A sama dengan jumlah atau proporsi bakau, B sama dengan jumlah atau proporsi api-api, C sama dengan jumlah atau proporsi tanjung. Untuk penerapan model kombinasi linearnya, X sama dengan 1250 V1 ditambah 750 V2 ditambah 500 V3. Kemudian kita kalikan dengan basisnya. X sama dengan 1250 dikali 100 ditambah 750 dikali 010 ditambah 500 kali 001. Jadi dalam ruang vektor R3 hasil kombinasi linearnya adalah X sama dengan 1250, 750, 500. Kesimpulannya, dari model ini kita dapat melihat bahwa penanaman mangrove dapat direpresentasikan sebagai vektor di ruang R3. Setiap jenis mangrove sebagai basis dan kombinasi linear menunjukkan proporsi penanaman yang kita lakukan. Penerapan materi ruang vektor, basis, dan kombinasi linear dalam penanaman mangrove memberikan dampak positif yang konkret berupa efisiensi biaya, ketepatan penanaman, dan jaminan keberhasilan restorasi yang terukur di pesisir Sayung Demak.